Duel PSM Makassar versus Persebaya Surabaya merupakan laga pekan ketiga Liga 1 2021-2022 yang berlangsung di Stadion Sejalak Harupat Kabupaten Bandung Sabtu 18 September 2021 malam waktu Indonesia Barat. PSM Makassar berhasil meraih 3 poin perdana di Liga 1 2021-2022 usai mengalahkan Persebaya Surabaya. PSM dan Persebaya tampil dengan tempo sedang pada awal babak pertama. Selama 5 menit awal, kedua tim sama-sama belum mampu membuka celah. Pada menit ke-6, Persebaya menjadi tim yang mengancam lebih dulu. Berawal dari sepak pojok yang belum mampu dimaksimalkan. Bajul Ijo, julukan Persebaya, dapat menggapai bola yang telah melebar. Bola kemudian digulirkan ke Muhammad Saifuddin yang berada di kotak penalti PSM. Saifuddin lalu langsung melesakkan tendangan kaki kiri akurat dan melaju kencang ke gawang PSM. Namun, penjaga gawang PSM Saiful Samsudin dengan cermat dapat membaca arah bola dan menipisnya sehingga hanya menghasilkan sepak pojok untuk Persebaya. Persebaya sebetulnya unggul lebih dulu berkat gol Josh Wilson pada menit ke-20. Hanya saja keunggulan tersebut bertahan selama 10 menit saja. Lantaran kesalahan fatal Arif Satria di kotak terlarang menjadi bumerang sehingga wasit memberikan penalti untuk PSM Makassar. Anco Jensen yang menjadi algojo penalti akhirnya berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. PSM Makassar memang sukses mengeksploitasi kesalahan lini belakang Persebaya Surabaya yang mulai kacau yang diawali dengan pelanggaran yang dilakukan oleh stopper Arif Satria pada menit ke-29. Gol kedua lahir akibat bek kanan Saifuddin melakukan pelanggaran terhadap Ilham Udin Armain yang berbuat tendangan bebas. Peluang ini dimanfaatkan oleh Jensen untuk mencetak gol keduanya di menit ke-37. Gol kedua ini memang mengejutkan Persebaya karena Jensen tidak melepas tembakan keras. Dia memperdaya Hernando lewat tembakan pelan mendatar yang mampu menggetarkan jala gawang Persebaya. Jensen menunjukkan performa luar biasa pada babak pertama ini. Tak lama berselang, PSM Makassar kembali mencetak gol sehingga memperlebar keunggulan. Sang striker melakukan serangan di sisi kiri dan memberikan umpan ke Ilham Udin Armain yang langsung menendangnya dengan keras. Namun, Hernando masih dapat menepis. Akan tetapi, Yakob Sayuri yang berada di kotak penalti memanfaatkan bola muntah dan langsung melakukan tendangan. Alhasil, PSM Makassar dapat mencetak gol ketiga. Keunggulan 3-1 bertahan hingga turun minum. Setelah babak kedua berlanjut, Persebaya kembali menjadi tim yang mengambil inisiatif lebih dulu. Bajul Ijo memiliki peluang emas untuk memperkecil keadaan pada menit ke-53 melalui tendangan sepak pojok dari Taise Marukawa yang mengarah ke Arif Satria. Bek tengah Persebaya itu kemudian melakukan tandukan keras, akan tetapi Samsudin dengan heroik dapat menepis bola keluar lapangan. Di kubu PSM Makassar, mereka terlihat kesulitan dalam merebut bola dari Persebaya. Juke Eja pun dipaksa beberapa kali melakukan tendangan jarak jauh. Persebaya yang masih menguasai permainan di lini tengah menjelang akhir pertandingan. Di sisi lain, Juke Eja sempat melakukan serangan balik, tapi masih dapat dihentikan oleh pemain belakang Bajul Ijo yang disiplin dalam bertahan. Pada menit ke-85, PSM Makassar memiliki peluang emas untuk mencetak gol melalui tendangan bebas Abdurrahman. Sayangnya, sepakan akurat bek kiri dengan menggunakan kaki kiri hanya mencium ujung kiri gawang Persebaya. Sementara itu, Persebaya yang terus menekan PSM selalu buntu hingga akhir laga sehingga gagal mencetak gol. PSM yang sering ditekan justru hampir mencetak gol keempat melalui William Pluim pada injury time. Namun sepakannya dapat ditepis Hernando sehingga skor tak berubah. PSM menutup laga ketiga dengan kemenangan 3-1 atas Persebaya. Aji Santoso selaku pelatih Persebaya mengakui bahwa para pemainnya sempat meremehkan PSM Makassar dalam kondisi unggul lebih dulu. Hal itulah yang membuat timnya kemudian kebobolan 3 gol dalam waktu tak sampai 10 menit. Setelah unggul, anak-anak sedikit meremehkan. Ini akan jadi catatan kami. Gol-gol tercipta bukan dari kombinasi pemain lawan, tapi kesalahan kami sendiri, ungkap Aji setelah pertandingan selesai. Taktik melomir dan permainan PSM Makassar pada laga ketiga ini berubah drastis jika dibandingkan dengan laga sebelumnya.
Para pemain bermain dengan tenang sehingga pelanggaran jarang dilakukan. Tentunya dengan kemenangan PSM pada laga ini membuat masyarakat Sulsel bahagia, terutama para supporter ayam jantan dari timur. 3 poin di laga ini merupakan harga mati untuk PSM. Kemenangan ini menjadi obat para supporter sekaligus menjadi pembuktian kepada mereka yang berikan cibiran setelah 2 laga sebelumnya hanya menghasilkan skor imbang. PSM Makassar membayar kas dan membungkam mulut mereka yang hanya memberikan pujian saat PSM Makassar meraih kemenangan. Ewa Koija, kau selalu di hati walau sesulit apapun keadaan. Silahkan berikan komen pada kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng pemberitahuan agar tetap mendapatkan berita terupdate yang berisi fakta menarik di channel Tera Sport.